Shalom alaihim bisem Yesua Hamashiach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Through God Jesus Christ bless you all. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS ya, mau membalas pertanyaan ya tentang dari orang mu'alaf ya. Saya menjawab dalam bingkai Indonesia Pancasila, saling toleransi, saling menghargai. Begini judulnya, menjelang mati obral sedekah ke surga atau ke neraka. Menjelang mati obral sedekah bakal ke surga atau ke neraka, Pak? Ya. Alkisah ada seorang mu'alaf. Kalau mu'alaf itu kan tentu awalnya dari sebut saja kekristenan, walaupun dia bukan orang Kristen, misalnya dari Katolik gitu kan, dari Katolik atau dari Protestan, dari Tritunggal, lalu dia jadi mu'alaf. Tentu biasanya dia menyendiri di dalam bahasa yang mudah dimengerti, dia ditolak oleh keluarga besar. Jadi dia hidup terpisah dari keluarga besarnya. Lalu menjelang mati dia obral sedekah. Semua rumah dijual, mobil dijual, lalu disedekahkan. Ya, soalnya dia nggak punya siapa-siapa lagi. Ya mungkin istrinya juga nggak mau, mungkin anaknya juga nggak mau, dia sendirian aja itu. Jadi mu'alaf. Obral sedekah. Para mu'alaf terharu. Luar biasa ini. Si engkoh katanya, ini kan engkoh-engkoh, luar biasa ini si engkoh ya, menjelang matinya obral sedekah, pada terharu. Lalu ada yang nanya ke saya, Ko Henry katanya, Ko Henry Tan, kalau kayak gitu masuk surga atau neraka katanya. Begini Bapak Ibu Saudara ya, saya tidak membahas dari sisi mu'alaf, saya akan membahas dari sisi Kristen. Nggak peduli itu mu'alaf, nggak peduli itu siapapun, obral sedekah apapun ya, kalau urusan masuk surga, urusan ke Firdus, hidup kekal di surga, itu urusannya iman ya, urusannya iman. Makanya di Firdus itu satu iman. Tapi kalau di neraka itu macam-macam imannya. Banyak keyakinan agama di neraka. Tapi kalau di Firdaus, di surga hanya ada satu iman, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Loh, dulu zaman Adam, zaman Abraham, iman kepada siapa? Kepada Yesus. Loh, Yesus sudah ada zaman Adam? Sudah. Yesus sudah ada zaman Musa? Sudah. Apakah Musa nyembah Yesus? Yes. Bingung kami Pak. Makanya Anda bukan jadi orang Kristen toh? Karena bingung. Kalau kami tidak bingung, Yesus itu jadi Allah itu bukan dari kemarin, bukan dari besok, bukan dari lusa, tapi dari sebelum segala abad. Allah itu sudah punya nama Yesus. Aduh, batuknya rek. Batu erek orang Surabaya itu. Lalu saudara-saudara, nama Yesus yang sebagai Allah ini didiamkan selama berabad-abad, time yon Allah di dalam Roma 16 ayat 25 ya. Terus dinyatakan setelah Yesus lahir di dalam Roma 16 ayat 27, Yesus Kristus satu-satunya Allah ya. Bapak Ibu Saudara, jadi clear, Yesus itu jadi Allah sudah sejak dari sebelum segala abad. Nah, siapapun akan selamat kalau percaya beriman pada Yesus. Ya. Jadi perbuatan baik, sedekah nggak ada gunanya, Pak. Nggak ada gunanya kalau tidak beriman pada Yesus. Itu Alkitab.
Saya tidak membahas itu si engkoh ya, si engkoh yang mu'alaf, obral sedekah, masuk surga atau neraka. Aku tidak bahas dia. Tapi yang saya mau sampaikan, siapapun, mau si engkoh mu'alaf, mau siapapun ya, berbuat baik apapun, selama tidak beriman pada Yesus, maka tidak ke Firdaus, ujung-ujungnya juga tidak ke surga. Jadi di alam maut itu campur-campur Pak ya, semua agama ada. Ya. Di alam maut ya, alam maut itu nanti jurusan neraka, itu campur-campur semua agama. Yakin Pak begitu? Iya, ayat Alkitab. Ya. Ayat Alkitab mengatakan seperti itu. Sekarang Anda boleh aja nggak percaya. Pak, mau seorang obral sedekah, mau seorang ini kok nggak selamat Pak? Lah imannya ke siapa? Nah benar, kalau bicara iman udah nggak bisa ditawar-tawar ya. Makanya Yesus berkata, Lukas 13 ayat 28, Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi masuk dalam kerajaan Allah. Yesus berani ngomong gitu ya. Kalau Anda berpikir kan Yesus kapan ketemu sama Abraham, kapan ketemu Ishak, kapan ketemu Yakub, kapan ketemu dengan semua nabi? Kok Yesus berani ya berjanji atau ngomong berkata semua nabi masuk surga? Kok berani? Ya berani dong. Ya karena Yesus kan jadi Allah bukan dari kemarin. Ya, clear. Jadi saudara-saudara, siapapun Anda ya entah mu'alaf, entah siapapun Anda, obral sedekah ya dan lain sebagainya menjelang matinya, yang menentukan ke surga ke neraka, yang menentukan Firdaus atau alam maut itu imanmu. Perbuatan itu nanti ditukar jadi mahkota bagi yang ke Firdaus. Tapi kalau bagi yang ke alam maut, perbuatan baikmu itu useless. Obral sedekahmu useless, sia-sia, nggak ada gunanya sama sekali. Mungkin Anda boleh mencibir ya toh, nggak percaya seperti itu. Ketika kematian datang baru Anda percaya. Ini pendeta HTD bener. Para pendeta-pendeta romo-romo itu sudah membuktikan bahwa ketika mati pulang ke rumah Bapak, nggak taunya kecelik. Rumah Bapak nggak ada di surga. Rumah Bapak adanya di alam maut. Makanya sembuhan pendeta-pendeta besar, romo-romo yang nanti mati telah dipanggil pulang ke rumah Bapak, ujung-ujungnya alam maut. Bapak nggak ada kok di surga, rumahnya juga nggak ada. Ya, Anda boleh saja mengetawahi, mencibir-cibir ya toh. Ini HTD ini ngomong apa? Alkitabiah. Ya. Nanti ketika kematian itu datang, benar-benar datang, Anda baru tahu ternyata pendeta HTD benar. Alkitab nggak mungkin salah. Perkataan Yesus itu firmanmu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Jadi clear, saya sudah menjawab dengan memakai standar Alkitab. Siapapun Anda pamer sebar pahala atau sebar sedekah atau apapun ya menjelang kematian Anda. Ya, kalau Anda tanya nanti ke surga atau ke neraka, jawaban Alkitab bahwa urusan surga atau neraka, alam maut atau Firdaus itu berdasar iman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Padat, singkat, dan clear. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.